Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat TV Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada nuansa bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, tidak ada suatu bulan yang indah, tidak ada suatu hari yang indah kecuali kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di saat manusia harus menjaga dirinya dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita manusia menjaga kehormatan diri kita ini, entah itu di mata manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita mengenal istilah iffah. Iffah mempunyai makna secara bahasa adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak baik. Jadi atau boleh dikatakan suci. Jadi kita sebagai manusia ini memang harus menjaga diri kita supaya kita selalu bersih, selalu suci. Dan kita memang harus menjauhkan dari sesuatu hal yang tidak baik. Maka iffah juga bisa diartikan bahwasanya secara istilah adalah bagaimana kita ini menjauhkan diri kita. Ya. Kita menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang bisa merusak kita, yang bisa merendahkan kita, yang bisa menjadikan kita ini tidak baik. Ya, jadi iffah itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita ini supaya selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan bersih. Oke, sahabat TV Muda yang dirahmati Allah, tentunya ini di bulan Ramadan ini sangat tepat sekali ya. Bagaimana kita ini mengesampingkan hal-hal yang tidak baik dan semuanya ini kita penuhi dengan amalan-amalan ibadah yang baik. Tentunya iffah ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Menaruh manusia ini menjadi orang yang terhormat. Kalau kita ini ingin menjadi orang yang terhormat atau dihormati, itu bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dari banyaknya harta, bukan dari baju kita yang gemerlapan, bukan. Tetapi kewibawaan manusia ini sebenarnya terletak bagaimana manusia ini bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan hal-hal yang tidak baik. Salah satu contoh, iffah di sini dalam menjaga diri kita atau menjaga kehormatan kita adalah mohon maaf dalam hal seksual. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik bagi manusia, yaitu pasangan atau istri kita atau suami kita. Nah, disinilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini ketika harus menundukkan pandangan mata kita, kita harus menjaga kemaluan kita. Karena ini juga untuk kehormatan kita. Maka ketika kita sudah berkeluarga, maka itulah kehormatan kita terjaga. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana kita yang berhubungan dengan harta benda. Di dalam kehidupan kita, semua manusia pasti membutuhkan uang untuk menggunakan pembelanjaan atau untuk mengurusi kebutuhan hidup kita, termasuk biaya-biaya pendidikan, biaya hidup dan seterusnya. Tetapi Islam juga memberikan pedoman supaya manusia ini terhormat, dijaga dari sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menyebabkan hinanya manusia. Maka disinilah Allah memberikan perintah kepada kita untuk menjaga diri kita dari mencari harta benda kita supaya kehidupan kita ini selalu berada dalam hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Contoh, mungkin kita tidak boleh memakan harta saudara kita atau tidak boleh menggunakan hal-hal yang batil di dalam kita mencari harta benda kita ini untuk ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi iffah yang lain atau menjaga kehormatan diri kita adalah kepercayaan, amanah. Amanah ini juga termasuk kehormatan. Ketika orang lain itu sudah mempercayakan kepada kita, nah bagaimana kita ini menyikapi?
kadang-kadang mohon maaf di dalam kehidupan kita ini kita tidak amanah. Artinya ketika orang percaya sama kita, justru kita ini menyalahkan amanah itu, menyalahgunakan amanah itu, sehingga inilah yang terjadi. Banyak orang-orang itu terhina, atau banyak orang-orang itu istilahnya menjadi tidak terhormat karena perlakuannya sendiri. Maka sahabat TV Muda yang dirahmati Allah, bagaimana Islam itu mengangkat diri seseorang, kehormatan diri seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan atau sesuatu hal yang melanggar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an secara jelas bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Artinya orang ini bisa terlempar dari suatu kemuliaan menjadi suatu terhina, dari satu yang terhormat menjadi tidak terhormat. Ini karena apa? Karena perilakunya sendiri. Kenapa? Karena orang ini sendiri tidak mau menjauhi dari segala sesuatu yang merusak dirinya. Jadi ifah ini adalah bagaimana kita sekuat tenaga untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak diri kita, merusak hati kita, merusak kehidupan kita ini, sehingga kita tidak terjadi lagi dalam kehidupan ini kita masuk kepada jurang kesengsaraan atau jurang kemaksiatan. Nah, maka dalil tadi, manusia itu diciptakan menjadi manusia yang paling mulia, kemudian dilemparkan oleh Allah menjadi asfala safilin, tapi Allah memberikan lagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka dialah akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yaitu dia akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, yaitu mendapatkan pahala yang terus mengalir, pahala yang terus berjalan. Maka dua hal inilah sahabat TV Muda yang dirahmati Allah. Di dalam ayat yang lain Allah juga sudah menjelaskan, kita menjadi orang baik ataukah kita menjadi orang yang jelek, kita menjadi orang yang beruntung atau kita menjadi orang yang merugi. Ya, maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan dengan kita bulan Ramadan ini kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita, taqarrub kita kepada Allah, supaya kita ini terhindar dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.